surganya jajanan buat nunggu maghrib, pasar kue subuh Senen yang ada di Jakarta Pusat. Ada lebih dari 100 jajanan loh di sini. Harganya dijamin receh. Hati-hati kalap nih. Mau datang sambil nunggu maghrib atau abis taraweh mah atur aja foodies. Pasar kue subuhnya on terus kok sampai jam 3 subuh. Wah, seru banget nih foodies. Dan ini tuh salah satu rekomendasi banget nih, jajanan-jajanan enak banget di Pasar Senen. Nah ini nih katanya ini juga laris manis, banyak banget yang suka nih. Ini namanya martabak gemoy ya Bu? Wow, pantesan nih gemoy-gemoy gini ya, gede-gede banget nih ukurannya. Selain itu juga ada ini nih, lumpia Semarang. Nah yang lazisnya approve kayak begini kudu banget dong ya dibagi-bagi biar makin berkah foodies di bulan yang baik ini. Amin insya Allah ya. Gaskan lah kalau gitu diborong Aiman. Ini 10.000 aja udah dapet 6 pieces loh foodies. Bisa mix martabak telur dan juga lumpia Semarang. Kalau mau kesini jam 3 sore udah pada ready nih jualan foodies. Nah ini nih yang lagi viral foodies, lapak laris manis yang bisa habis lebih dari 100 pieces roti abon lonjor per hari. Wih, wadidaw, mantep banget nih. Wah, ini katanya sih foodies, roti abonnya ini ya paling laris banget. Makanya nih, paling best banget ya best sellernya ini ya. Wah, nih. Ini kalau buatnya ini harganya berapaan? 6.000 aja. Foodies nih dengan ukuran segini, harga cuma 6.000-an. Oke kita lanjut. Cheers, kita bungkus yang manis-manis lazis buat dibagi-bagi ini foodies. Ada lapak banyu mili jagonya lukcup nih. Juga bolu kukus, pai susu buah dan juga jajanan endolita lainnya. Wow, ini menarik banget nih. Harganya berapa nih Pak? Harga macam-macam ada Dari 2.000-an? Wah. Visual bolu kukus yang mekar dan juga lembut auto bikin salfok emang ya Aiman. Masih ada lagi nih foodies, bolu gulung rainbow dengan isian selai tipis-tipis yang gak kalah lembut. Pai susu buahnya juga renyah dan segar loh. Ya kali yang receh tapi rasa gak receh begini gak diborong ya kan? Pak, jangan lupa nanti saya dibungkus ya 20, 20 sama 20. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya asik banget nih, lagi rame-rame. Ikutan nyanyi yuk. Rasulillah, Rasulil mujahidilillah, bi ahlil badri ya Allah. Yuhu, waktunya berbagi yang lazis-lazis foodies. Sekalian mabar yuk alias makan bareng dong biar lazisnya makin-makin. Masya Allah, nikmatnya tiada dua nih foodies. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dilimpahkan rezeki agar bisa terus berbagi ya. Apalagi di bulan suci Ramadan kayak begini foodies. Gak harus banyak kok, yang penting niatnya, oke? Selamat makan Bang. Nah Bang, apa? Enak bang, Mantap. Nikmat. Pertama gimana? Apa enaknya? enak di atasnya ini kayak ada karamilnya. Oke. Karena abonnya juga banyak ya. Manis, bercampur gurih, jadi satu kombinasi yang perfect banget nih foodies. Apalagi abonnya juga melimpah. Isiannya tuh ada campuran gula pasir yang dilarutkan menyerupai madu. Jadi kebayangkan manis gurihnya perfect banget. Wajib diborong juga dong buat dibagi-bagiin, cus. Next, nih aku mau cobain pai susu buah. Wah, ini sehat juga nih, ada buah-buahannya. Lembut banget lagi. Rasanya nggak cuma manis, tapi seger. Dari potongan buah-buahnya. Bu, udah makan ini belum? Gimana, enak nggak? Enak. Enak. Alhamdulillah, senang banget ya foodies kalau semuanya happy. Yang mau ikut berbagi juga cus datang ke Pasar Kue Subuh Senen. Oke foodies?
Yes Foodies, kalau mau tahu lebih lengkapnya langsung scan barcode di sini. Karena ini makan receh, menu receh tapi rasa gak receh. Yang habis terawih mungkin lapar, nggak usah khawatir karena di pasar ini nanti aku spill belakangan ya. Ada makanan enak, banyak banget variannya. Udah gitu murah meriah. Nah ini sekarang aku di depan sushi. Aku salvo karena memang berwarna-warni dan harganya tuh mulai dari 3.000-an aja. Wadidaw, Shack shock nggak tuh ketemu sushi yang harganya receh pakai banget Foodies? Iya, harga sushi di sini berkisar 3.000 hingga yang termahal di 6.000 only. Ya kali kita jajannya cuma satu. Nih Foodies cobain ini beberapa waktu lalu sempat viral nih. Soufou Pancake Jepang. Tenang Foodies, dessert yang satu ini tuh bikinnya super satset kok. Karena pancake-nya udah jadi, cuma tinggal panasin sebentar, terus lanjut kasih topping ini itu sesuai selera kamu. Cakep. Foodies, ini dia nih yang dicari-cari nih ya. Pas banget ya lagi aus, langsung ada yang seger-seger gitu. Mas, smoothies mangga ada? Ada, saya mau satu ya. Oke, ngantri nggak nih? Ngantri ya? Lagi beli juga ya? Mau beli apaan? Yang alpukat juga. Waduh, Pak, pasti aus kan habis terawih kan? Habis tarawih emang paling best disusul sama kulineran nih Foodies. Apalagi kalau masjidnya deket sama pusat jajanan kayak begini, ya kan? Iya, mana bisa nolak kita. Well, kalau jajanannya udah pada kekumpul semua, tahu dong Foodies waktunya apa? Yes, benar banget, makan receh bagian icip-icip. Takis. Biasanya kalau aku makan sushi, cocokan itu adalah kecap asin. Tapi kali ini mayones original dan mayones pedas. Nih, tuh. Aku cobain yang takonya dulu ya, alias si gurita. Wih, gak kaleng-kaleng nih. Walaupun kaki 5, tapi ini toppingnya real gurita loh Foodies ya. Kenyal, padat, lembut karena bahan utamanya yang menggunakan beras Jepang atau Japonica. Dan dia memang bentukan si susinya ini tuh lumayan tebal juga. Dan si norinya ini ngebungkusin nasinya tuh full, ya kan? Depan, samping, belakang ini juga full banget Foodies. Oh, tetap ngenyangin kok walaupun harganya cuma 4.000-an aja. Eits, jangan langsung pada underestimate gitu dong sama harganya yang cincai. Karena you know what? Yang bikin susinya ini ternyata mantan chef yang pernah kerja di Amerika Foodies. Dengan pengalaman selama 8 tahun. Alamak. Pantesan aja ya untuk sushi dengan harga yang kantong friendly ini. Maka receh approve banget nih secara rasa. Pilihan susinya pun lengkap. Toppingnya meriah lebih dari 20 varian. Yang gurihnya kita jeda dulu kali ya. Oke, sekarang kita selingin sama si manis segar smoothies mangga. Yes, mentang-mentang vibes-nya kayak night market Bangkok ya kan? Auto buah tropical nggak yang dipilih. Asam mangganya iya, manisnya juga ada, kejunya juga berasa banget. Dan ini creamy sih. Apalagi kalau kita aduk-aduk. Ini ada. Oh, tadi aku lihat deh kayaknya nih. Tuh. Oh. Ada apakah ini? Wow. Potongan mangga original, bukan jelly ya. Freshly made pas ada pesanan dan juga ini murni menggunakan buah asli. Foodies yang kepo sama harganya tenang, ini mulai dari 15.000 aja. Cobain yang matcha dulu. Ah, ya ampun. Ini belum dicobain nih. Nih. Tuh. Empuk banget. Wow. Gampang banget dipotong. Ini membuktikan kalau ini tuh empuk, lembut. Bukan Japanese soul pancake kalau nggak gemoy and tekstur lembut pakai banget. Dan Foodies karena basicnya ini udah jempol punya, mau dikasih topping apapun cuma satu kata, Andelita. Berasa kayak makan kayak spons gitu ya. Karena memang enak banget. Foodies ternyata di dalamnya ini wow,
Kayak ada krimi-kriminya gitu. Wow, tuh lihat dong. Ini tuh ketahuan banget, lembut banget, enak banget. Kayak berasa makan kapas aja gitu ya. Effortless untuk mengunyah. Hihi, foodies yang udah pada kepo sama lokasinya, scan dulu dong barcode yang ada di layar tuh. Semua jajanan yang Kiki Farel borong lengkap banget, semuanya tercantum. Iya, jajanan di Pasar Lama Kota Tangerang udah mulai gelar lapak di jam 4 sore ya foodies. Jadi bisa banget nih buat hunting kultum alias kuliner tunggu maghrib atau target cemol-cemol setelah taraweh kali ya. Is, lucu juga nih, mantep kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kesempatan emas loh buat kamu untuk berbagi kepada sesama. Seperti yang dilakukan warung makan gratis Aditya Prayoga ini, siapapun bisa datang dan makan gratis, tis-tis tanpa syarat. Sore menjelang maghrib, warung makan gratis ini selalu diserbu warga foodies. Sekitar 400 nasi kotak dibagikan setiap hari. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Ini lagi packing-packing ya kan? Ini kita lagi ada di rumah makan gratis Mas Aditya Prayoga di Cilangkap, Jakarta Timur. Waduh Ibu, ini apa nih Bu? Capcay. Oh capcay, dia agak loading dikit ya kan? Capcay, siap. Baru nanti ditambahin sama apa lagi? Ayam kecap. Ayamnya mana ini kok nggak ada ayamnya? Oh lagi dimasak sama Mas Adit langsung ya? Wah, kita langsung kepoin. Ini Mas Aditnya tuh benar-benar penggerak rumah makan gratis sama dia yang masak sendiri, Budis. Coba kita intip ke sebelah sana, yuk. Semua menu dibuat dadakan di dapur sederhana ini foodies. Sebagai penggagas rumah makan gratis, Aditya Prayoga juga ikut masak nih guys. Nah biar gak bosan, menunya tiap hari ganti. Khusus sore ini ada ayam kecap dan sayur capcay. Dulu pertama kali kita bangun rumah makan gratis itu 2016. Waktu itu tidak sebesar ini. Saya tuh diuji dengan kesulitan ekonomi, hidup susah. Saya ngontrak di situ di Ciang sana. Sekarang kan alhamdulillah dapat tempat tinggal ini gratis, nggak ngontrak. Oh, alhamdulillah. Nggak ngontrak. Dan juga dulu kan saya kan nggak punya anak. Dulu saya sakit-sakitan. Sekarang alhamdulillah anak saya banyak. Istri saya hamil terus. Sekarang pun hamil lagi. Oh, alhamdulillah. Berarti ini keberapa nih? Ketujuh hamilnya. Ketujuh, alhamdulillah. Wah, luar biasa keren ya foodies. Keberkahan rumah makan gratis ini benar-benar mengubah hidup Mas Adit dan juga keluarga. Keajaiban berbagi itu nyata adanya ya foodies. Meskipun terlihat sederhana, semua masakan di sini tuh dibuat sepenuh hati. Foodies, sudah ready. Ini udah di packing-packing. Terus ini Mas Adit kita bagi-bagi ciki-ciki dulu berarti ya? Adik-adik kan puasa. Oke. Kita Terus? kasih hadiah. Kasih hadiah. Siap. Ini udah siap dibagi-bagi berarti foodies. Kita bagi-bagi. Ini adik-adik nih, satu-satu nih, satu-satu. Ya. Nih, satu-satu ya. Selain nasi kotak, ada pembagian camilan khusus untuk anak-anak juga nih foodies. Jumlahnya sekitar 100 pack setiap hari. Wih, benar-benar berkah ya buat Mas Aditya dan para donatur nih foodies. Nah, kalau foodies mau ikutan nyumbang, boleh juga loh, mumpung bulan Ramadan nih. Ini benar-benar super rame banget. Jadi masyarakat di sekitar Cilangkap benar-benar semangat banget untuk mendapatkan nih ya kan makanan gratis dari Mas Aditya. Wow, ini harus sabar ya. Sebetulnya sih nggak cuma di bulan Ramadan aja foodies. Hari-hari biasa rumah makan gratis ini juga rutin berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada ayam kecap. Waduh, udah harum ya kan? Terus ini menunya, base-nya itu ada si capcay. Tuh, aku udah gak sabar pengen dicip-cip. Kita langsung pakai nasi pokoknya ya. Nih, kita sikat aja langsung. Ayam kecap plus capcay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi tipe-tipe ayam yang lembutnya tuh pas, kemudian manisnya juga oke. Terus rempah-rempahnya tuh udah nusuk ke dalam dagingnya. Karena udah dimarinasi juga ya kan, jadi si rempah-rempah itu sudah menyatu sempurna ke daging, baru ditambahin si bumbu kecapnya. Tuh, enak.
Meski gratis, ayam kecapnya endul banget loh foodies. Manisnya pas dan juga bumbunya berasa. Cocok bingko nih dipadukan dengan capcay yang fresh dan masih krenyes nikmat rasanya di lidah. Porsinya juga pas guys, udah bisa banget diandalin buat isi bahan bakar setelah seharian berpuasa. Buat yang membutuhkan, boleh banget loh datang ke sini ya foodies, oke? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Bapak siapa namanya? Pak Rohim. Pak Rohim. Pak Rohim gimana nih Pak? Ini kan tadi bagi-bagi sampai desak-desakan. Tapi kalau pas dimakan gimana rasanya? Enak banget ini, mantap ini. Mantap. Lembut lunak lagi. Lembut lunak lagi ayamnya. Wah, kalau Bapak datang dari mana Pak? Saya dari tinggalnya sih di Bogor. Pak. Oh gitu di Bogor. Kebetulan mungkin ada keluarga juga Iya. di sini ya. Siap. Oke baik, Bapak lanjutkan makannya ya. Iya. Waduh, ini benar-benar mantep pisan foodies ya. Jadi meskipun menunya itu simple, tapi benar-benar ya soal rasa ini tuh benar-benar diutamakan sama Mas Adit. Karena Mas Adit sendiri tadi yang masak. Tuh, aku mau lagi. Cus deh yang mau kesini boleh banget langsung datang ya. Dan lagi-lagi yang mau ikut donasi juga bisa banget. Ditunggu foodies. Makan receh bener receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies! Hari ini kita mau makan makanan Turki yang benar-benar orang Turkinya Foodies. Ya kelihatan orang Turki ya, dan ini juga kelihatan Turki. Ya kebab Turki ya. kelihatan. Ini Sebelah asli. sini ada namanya Bapak Sultan lagi. Bapak Sultan. Beliau adalah Uangnya banyak. Oh ya, Uang juga karena banyak. dia bisa usaha ini laku terus, laku banyak, Oh. laris manis. Luar biasa. Nah. Alhamdulillah. Kita buka usaha join mau? Oh ya mau. Ayo coba aja. Ya, halo. Saya nggak diajak. Ini orang Indonesia boleh diajak nggak? Saya lagi di Monas. Gesel. Ya, saya coba aja ya. Gue ngertiin buat lu. Ayo, nggak boleh ketipisan atau ketebelan ya Dagi. Tapi kayaknya sih Pak Sultan cocok tuh sama irisan kebab kamu. For your info foodies, daging yang dipakai buat kebab berasal dari daging sapi lokal. Diambil langsung dari peternakan yang ada di Lembang. Oke Foodies! Akhirnya kita Ya, makan dapat. juga. Ya, kebab. Yang pasti kalau Turki harus dibuka dengan donat atau kebab. Atau Ya. orang Indonesia ngomong kebab. Sebenarnya kali ini shawarma. Shawarma. Nah, karena semua yang dibungkus shawarma. Roti yang membungkus daging kebab ini namanya lawash foodies. Ini juga homemade dengan resep asli Turki loh. Oh ya, yang Yudo pegang ini namanya tantuni kebab, yang berasal dari irisan daging kebab terus ditumis lagi tuh dengan pasta tomat. Lagi-lagi pasta tomatnya buatan Pak Sultan nih foodies. Wih, mantap guys. Sedangkan yang Dagi pegang, nama menunya adalah zurna kebab. Semuanya pakai porsi dengan berat daging sekitar 100 gram foodies. Lawasnya lembut banget. Ya, kulitnya. Dan kulitnya jujur. Akunya nggak tahu apanya beda sama bibimbingan, tapi dagingnya beda banget. Dagingnya beda banget. Karena Foodies ini dipakai dengan saus tomat yang fresh, bener-bener dibuat sama Pak Sultan. Make sure semua terdiri dari bahan-bahan yang segar dan pastinya nutrisinya masih bagus yang di sini nih. Nggak diproses-proses gimana-gimana. Ya tadi bapak gitu kelihatan orang yang punya prinsip soal makanan. Kalau itu, wah, Kenapa? Kalau orang punya prinsip, emang gimana mukanya bedanya? kelihatan lebih kayak gini. Aku juga gitu kan. Orangnya seperti keras. Ya, tapi hatinya lembut dan kerja keras. Bener banget. Emang beda ya kalau saus yang dibuat dengan resep aslinya Foodies. Ada perpaduan rasa asam segar, gurih dan juga rempah khas Timur Tengahnya. Foodies bisa request nih level pedesnya, tapi bukan pakai saus sambal, melainkan pakai cabai gitu Foodies. Katanya sih biar nggak merusak rasa. Saus yang dipakai adalah bener-bener diolah dari cabai asli. Jadi bukan Memang ada cabai palsu.
bukan saus botolan. Ah, bukan saus botolan. Ah, gitu ya. Saus sambelnya terasa seperti sambal yang dia bentuknya cair. Tapi dari Turki. Sambal asli. Oh enggak, sambalnya mungkin pasar Tebet kali. Nah, kalau tadi kan kebabnya dibalut sama roti ya foodies. Kalau mau cobain sensasi makan kebab yang lainnya, bisa banget loh pesen yang Iskandar kebab. Masih dengan irisan daging dan juga saus tomat yang sama. Nah, bedanya lawash atau rotinya tuh diiris-iris dan jadi lapisan paling bawah. Ini kulit kebab yang tadi nih. Lawas yang tadi. Sudah tersiram sama saus tomat. Jadi ininya bersih, enggak gulung-gulung ya? Ya, Oh, ini langsung bersih, kita enggak makan. gulung-gulung. Oh. Yang udah kena saus tomat dan butter. Dikasih butter, real butter ya, bukan margarin, bukan mentega. Ini butter beneran butter. Semakin besar cabenya, semakin tidak pedas. Jadi kalau cabenya lebih kecil, lebih pedas. Itu dia. Mau coba? Oh ya, coba. Ngeliat kemana? Coba Ngeliat kemana? aja. Nggak pedas kan? Ya, enggak pedas. Ya, coba aja. Enggak pedas. Beneran enggak pedas. Coba aja. Sekali. Masuk aja. Enggak pedas kan? Tetap ada biji cabenya sih. Kan berarti nggak pedas sama sekali. Tetap pedas, cuman nggak pedas. Ada pedas banget ya. Ini pedas banget. Oh. Cabai Indonesia mah pedas semua keles. Karena ada lelehan baterai nih foodies, Iskandar kebab ini jadi jauh lebih beraroma dan juga gurih foodies. Cocok banget loh ketemu sama saus tomat dan juga daging kebabnya. Wah, definisi Lazis to the max ini sih. Ini kunafa khas Turki. Kunafa? Kayak bihun, tapi terbuat dari gandum. Cocok dia buat foodies dijadiin dessert nih. Nah, di Turki kunafa ini juga jadi takjil loh foodies. Tonton terus foodies, makanya dimakan receh. Menu receh. Tapi rasa nggak recehan. Nah. Dan biasanya aku nggak suka nasi goreng, tapi yang ini enak banget karena tidak terlalu oily foodies. Dan yang aku suka wangi smoky-nya itu loh, bener-bener nempel di mulut. Enak banget sih foodies. Foodies! Nah, sekarang aku lagi ada di Mades spesialis sambal asap. Di depan aku ini udah aku pesen nih menu-menu favorit di sini. Yang pertama ini ada nasi goreng daging asap. Terus yang kedua di sini aku udah pesen juga nasi oseng paru sambal ijo. Dan ini nih foodies, ini yang ditunggu-tunggu banget sih, yang ditunggu-tunggu banget. Wah, ini adalah nasi oseng kulit mercon. Foodies, racikan nasi goreng di warung ini emang agak lain nih dibanding nasgor-nasgor pada umumnya. Gak sekedar pedas, tapi punya aroma smoky yang dominan. Yes, nasi goreng di sini emang istimewa karena sesuai namanya foodies, sambal yang dipakai itu telah melalui proses pengasapan. Cakep. Alhamdulillah foodies, pas beduk maghrib yang lazis sudah tersaji. Foodies, dari aromanya aja ini tuh udah enak banget. Dan pas aku makan, pas dagingnya digigit tuh bener-bener smoky. Dan yang aku suka ya foodies, dagingnya itu bukan yang kering tapi dia tuh juicy banget. Ini cocok banget sih foodies buat kalian semua yang suka pedes tapi yang masih light. Ada 4 jenis sambal nih yang bisa kalian pilih di sini. Tapi buat nasi goreng daging asap ini, maka receh pesan yang sambal hitam rempahnya ya. Definisi full of rempah ya ada di nasi goreng daging asap ini nih foodies. Dan biasanya aku nggak suka nasi goreng, tapi yang ini enak banget karena tidak terlalu oily foodies. Dan yang aku suka wangi smoky-nya itu loh, bener-bener nempel di mulut. Enak banget sih foodies.
potongan daging di nasi goreng ini cukup banyak loh foodies dan semuanya dijamin empuk. Potongan daging yang dipakai adalah daging sengkel, tapi tetap gak alot kok meski ada urat di potongan dagingnya. Nah, foodies, di sini tuh ada telur setengah matangnya, aku suka banget. Ini tuh yang bikin lebih satisfying ya. Kita lihat nih foodies. Nah, ini dicampur sama nasi gorengnya pasti makin enak nih foodies. Langsung aja kita cobain. Rasanya tuh jadi jauh lebih creamy. Terus jadi rich juga foodies. Ini tuh bener-bener menurut aku perpaduan yang cocok banget. Nah, foodies, kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini adalah nasi oseng kulit mercon. Di sini nasinya itu pakai daun jeruk nih foodies. Langsung aja kita cobain. Nasi daun jeruknya itu menurut aku wangi banget foodies. Terus ditambah sama kulit merconnya ini bener sih. Ini rasanya mercon banget, pedesnya bener-bener dar-der-dor. Buat kalian semua yang suka pedes, ini cocok banget sih. Dan menurut aku, tekstur kulitnya itu masih crunchy walaupun dia udah dioseng foodies. Dan ini tuh gak oily tapi pedasnya tetap nempel banget. Nih ya foodies, dengerin nih. Kita tes kriuk dulu. Warnanya sih nggak kelihatan merah membara ya foodies, tapi begitu masuk mulut kayak bom, langsung meledak pedesnya. Eits, pedasnya ini bukan yang bikin lidah menderita kok, tapi berpadu sempurna dengan gurihnya topping kulit goreng crispy. Lazis mah gak ada obat deh tuh. Si kulit mercon ini nih emang paling bener sih jodohnya nasi daun jeruk foodies, karena nasi jeruk ini selain wangi udah ada rasa gurihnya juga. Yummy yummy yummy. Ini benar-benar the best sih foodies. Rasa kulitnya itu dia kenyal tapi ada crispy-nya juga. Terus rasanya itu gurih, pedes yang benar-benar nampol banget pedesnya. Ditambahin sama telur setengah matangnya, ini jadi creamy, pedes, dan wah ini kombinasi yang paling pas foodies. Kalau foodies pecinta jeroan, wajib cobain juga nih nasi oseng taruh cabai hijaunya. Teksturnya yang empuk dan juga pedesnya masih kategori pedes-pedes sedap. Nah yang terpenting nih, aroma smokinya sih benar-benar bikin nafsu makan langsung meningkat. Pedes, gurih, wangi, menyatu di dalam mulut. Mantap!